Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Materi ini merupakan bab yang pertama di semester ganjil di kelas 12 ya. Kita mempelajari surat lamaran pekerjaan ini sangat penting ya. Karena nanti kalian lulus di SMK ya, kemudian akan bekerja, akan melamar ke suatu perusahaan atau instansi, biasanya yang perlu disiapkan oleh kalian itu salah satunya yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, mengenai surat, tentunya kalian pasti pernah mendengar atau pernah membaca yaitu tentang surat ya. Kalau surat lamaran pekerjaan ini itu merupakan jenis surat pribadi ya, yang bersifat setengah resmi ya. Karena setengah resmi itu ditujukan kepada perusahaan. Ada 4 kalau jenis surat itu, ada pribadi, surat niaga, surat resmi, dan surat sosial ya. Kalau surat lamaran termasuk surat pribadi. Nah, mengenai surat lamaran pekerjaan ya, kompetensi dasarnya 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 4.1-nya menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Nah, melihat dari kompetensi dasar, ya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab agar kalian memiliki pemahaman tentang isi surat lamaran pekerjaan dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran mengenai surat lamaran pekerjaan ya. Jadi harus mengetahui isinya. Isi dalam surat ini apa sih ya? Supaya nanti kalian memahaminya ya. Supaya kalian dapat menulis, dapat mengetahui isi surat tersebut ya. Nah, itulah tujuannya. Nah, kemudian pengertian surat lamaran pekerjaan ya, yaitu surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada lembaga atau instansi dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Nah, itu yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan. Jadi, yang ditulis ya oleh seseorang, misalnya oleh kalian, ya, kemudian ditujukan kepada perusahaan ya, atau kepada instansi dengan maksud untuk melamar ya. Melamarnya tergantung ya, tergantung informasi kebutuhan perusahaan, bisa mengenai teknisi ya, atau sesuai dengan jurusan kalian ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan biasanya dilihat dari jenisnya itu terbagi menjadi 2 jenis. Dalam pembuatannya itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang 2 jenis tersebut ada model gabungan. Selain model gabungan yaitu model terpisah. Nah, yang pertama mengenai model gabungan.
Di sini ada kata gabungan. Jadi ada sesuatu yang digabungkan. Nah, apa yang digabungkan? Biasanya, ya, yang digabungkan itu jadi dalam satu lembar surat lamaran itu terdapat riwayat, si pelamar, sehingga itu disebut digabungkan. Sedangkan model terpisah, biasanya riwayat pelamar tersebut, baik pendidikan maupun pekerjaan, itu tidak menyatu dengan surat lamaran, ya. Dibuat terpisah. Bisa diketik riwayat pendidikannya atau riwayat pekerjaannya, ya, diketik oleh pengarang, oleh pelamar, atau ada ya yang sudah jadi. Biasanya kita tinggal membeli aja di toko-toko buku, itu suka ada ya riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, ya, formulir riwayat pekerjaan atau riwayat pendidikan, ya, itu ada per lembar yang tinggal mengisi pendidikan, misalnya dari SD, SMP, SMK, S1, dan riwayat pekerjaan tinggal diisi, ya. Nah, itu biasanya model terpisah, ya. Itu bebas penggunaannya, ya. Penggunaannya bebas tergantung oleh kalian, ya. Silahkan mau yang digabungkan, silahkan mau yang terpisah, silahkan, ya. Nah, dalam penulisannya surat lamaran pekerjaan biasanya tergantung perusahaan, ya. Ada yang boleh diketik, ada yang tulis tangan. Bagusnya sih tulis tangan, ya. Silahkan membuat surat lamaran pekerjaan itu dengan tulis tangan yang rapi, ya, yang bagus, kemudian tidak banyak coretan, ya. Nah, terus selain itu, ya, kata-katanya yang baik, ya, yang bisa atau yang dapat diterima nanti oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran yang baik sekurang-kurangnya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai bentuk yang menarik. Nah, ini jadi bentuk suratnya itu harus menarik, ya. Harus rapih, ya. Enak dilihat, ya. Kemudian mempunyai bahasa yang menarik, ya. Bahasa juga itu sangat penting, karena biasanya bahasa itu merupakan cerminan bagi kita, ya, bagi pelamar. Jadi gunakanlah bahasa yang baik, yang sopan atau yang santun. Kemudian menggambarkan kemampuan pelamar. Nah, di sini nanti dalam surat lamaran itu biasanya isinya ada gambaran. Ada gambaran kemampuan pelamar, ya, supaya nanti si pembaca itu atau perusahaan itu mengetahui, ya, kemampuan kita, ya. Bisa saja kalau kita punya riwayat pekerjaan sebelumnya, cantumkan, ya, apabila sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut, ya. Atau kita mempunyai sertifikat seperti kursus atau apa, ya, silahkan masukkan, ya. Itu untuk menambah penilaian kita, ya. Nah, itu untuk menggambarkan kemampuan pelamar. Jadi isi, ya, gambaran kita itu di dalam surat tersebut. Nah, kemudian selain itu tepat pada sasaran, ya.
Jadi harus sesuai. Jadi harus sesuai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yang pentingnya saja masukkan terus ya. Di luar keinginan perusahaan jangan dimasukkan. Jadi harus tepat pada sasaran. Nah, kemudian dalam surat lamaran pekerjaan terdapat unsur-unsur surat ya. Yakni ini jadi unsur-unsur surat itu di sini ada beberapa ya, ada yang pertama kepala surat. Nah, kepala surat. Kemudian tempat dan tanggal penulisan surat. Salam pembuka. Pembuka surat. Tujuan surat pelamar pekerjaan. Lampiran persyaratan yang ditentukan. Penutup surat, tanda tangan, dan nama jelas pelamar. Nah, itu unsur-unsur surat. Nah, biasanya pada umumnya unsur-unsur surat itu yang pertama adanya tempat dan tanggal penulisan surat. Jadi ada tempat dan tanggal penulisan surat. Nah, ini tempat itu menunjukkan keberadaan kita ya dan waktu pembuatan surat. Misalnya Kuningan 10 Februari 2020 ya. Silahkan diisi oleh kalian, itu penting sekali ya. Kemudian selain itu biasanya ada hal ya. Ada hal ya. Hal tentang apa? Berarti lamaran pekerjaan atau perihal. Kemudian selain itu ada lampiran ya. Adanya lampiran. Lampirannya apa? Nah, kalau lampiran biasanya berkas-berkas yang dibutuhkan atau syarat-syarat untuk lamaran pekerjaan itu apa saja. Biasanya yang dilampirkan itu satu fotokopiannya, ijazah, KTP, kemudian kalau selain itu SKCK, ya, kartu kuning. Nah, itu biasanya yang dilampirkan sertifikat ya. Ketika kita punya sertifikat, nah silahkan tinggal dilampirkan. Nah, kemudian selain lampiran, ada alamat yang dituju. Alamat yang dituju itu yaitu perusahaan. Perusahaannya apa? Ya. Misalnya pada perusahaannya itu ini ya, kepada manajer PT Gabah Nusantara ya, di Kuningan ya. Nah, itu alamat yang dituju. Awas ya, ketika penulisan alamat yang dituju, jadi yang terhormat biasanya. Yang benar itu yang terhormat ya, manajer PT Gabah Nusantara di Kuningan. Tidak memakai kata kepada ya. Nah, itu penulisan alamat yang dituju. Jadi harus jelas ya. Terus kalau biasanya memakai kata bapak atau itu harus disertai dengan namanya. Disertain misalnya yang terhormat Bapak Ari Suhari, manajer, nah gitu. Kalau tidak tahu siapa namanya, udah langsung saja misalnya yang terhormat manajer PT Gabah Nusantara. Ya.
jangan Bapak manajer. Itu tidak boleh. Nah, itu penulisan alamat yang dituju. Kemudian selain alamat yang dituju, nah, yaitu salam pembuka. Salam pembuka biasanya untuk mengawali salam pembuka itu menggunakan kata Assalamualaikum ya, dengan hormat. Nah, itu termasuk salam pembuka. Nah, kemudian selain salam pembuka, ada isi surat dan salam penutup. Nah, salam pembuka, kemudian isi surat ya. Nah, biasanya kalau isi surat terbagi menjadi 3 ya. Ada paragraf pembuka, kemudian inti, dan paragraf penutup. Terbagi menjadi 3. Biasanya ini dilihat dari isi berbeda-beda ya. Berbeda-beda tergantung informasi yang kita dapat ya ketika menulis awal dalam isi surat. Misalnya ketika mengawali isi ini ya. Paragraf pertama, informasi itu misalnya didapat dari surat kabar. Nah, biasanya kalimatnya seperti ini ya. Setelah membaca iklan lowongan pekerjaan di surat kabar Medan Bisnis pada tanggal 16 April 2018 yang menyatakan bahwa PT Simalem Jaya sedang membutuhkan karyawan untuk mengisi posisi teknisi. Oleh karena itu, melalui surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin untuk mengisi posisi tersebut. Nah, itu kalau informasi itu dari surat kabar. Selain surat kabar, misalnya dari dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut ya, redaksinya beda lagi ya. Misalnya setelah mendapatkan informasi dari karyawan perusahaan yang Bapak pimpin bahwa perusahaan tersebut sedang membutuhkan karyawan teknisi. Maka dari itu saya akan mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, itu kalau dari karyawan. Nah, kemudian selain isi, yaitu yang terakhir salam penutup. Biasanya salam penutup ketika mengawali, di awal dengan menggunakan kata Assalamualaikum, berarti ditutup yaitu dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu untuk salam penutup. Nah, kemudian selain salam penutup, yaitu di bawahnya biasanya ada tanda tangan, ya, nama jelas pelamar. Nah, ini dalam tanda tangan, ya, biasanya tanda tangan itu, ya, harus memakai materai. Kalau dulu mah pakai materai 6.000 ya, biasanya sekarang yaitu memakai materai yang 10.000. Jadi harus pakai materai. Kemudian nama jelas pelamar. Nah, kemudian selain itu biasanya ada lampiran persyaratan yang ditentukan. Nah, ini nanti lampiran, ya. Jadi harus disertakan lampiran persyaratan yang ditentukan. Nah, apa saja biasanya? Nah, yang ketika kita akan melamar, ya, nanti kalian setelah lulus, ya, sekolah SMK, ketika akan bekerja itu ada beberapa hal yang harus disiapkan, ya. Yang pertama, satu, ya, harus mempunyai KTP. Kalau usia kalian sekarang sudah di atas 17, ya silahkan kalian untuk membuat KTP, ya. Kemudian selain KTP, yaitu membuat SKCK. Ya. Biasanya membuat SKCK itu di Polres. Ya. Di Polres silahkan, tinggal kalian bawa persyaratannya, biasanya akte KK, ya, kemudian fotokopian ijazah. Nah, itu sebagai syarat untuk membuat SKCK, ya. Jadi ada dua, KTP, SKCK, kemudian kartu kuning, ya. Kartu kuning itu biasanya yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja, silakan kalian ke sana, ya. Jadi membuat surat dari Dinas Tenaga Kerja yang dinamakan kartu kuning. Kemudian pas foto, ukuran 4x6 atau 3x4, silakan persiapkan, ya, foto terbaru dengan background merah atau biasanya merah sih, ya, digunakan untuk melamar. Kemudian selain itu yaitu surat keterangan sehat, ya, dari dokter atau dari puskesmas. Nah, itu kemudian selain itu yaitu fotokopian ijazah yang sudah dilegalisir biasanya suka diminta, ya. Jadi kalau belum, biasanya kan kadang ada yang setelah lulus langsung ingin bekerja, ya. Kalau belum itu biasanya meminta dari sekolah yaitu bisa menggunakan surat keterangan lulus, ya. Itu biasanya bisa digunakan untuk melamar, ya, keterangan lulus. Nah, itu persyaratan biasanya yang harus disiapkan, ya, dalam melamar pekerjaan. Nah, itulah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, ya. Nah, kemudian fungsi surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa fungsi ini ketika kita mempelajari atau menulis surat lamaran pekerjaan itu, ya. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Ya. Nah, di sini, ya, sebagai alat komunikasi itu fungsi dasar dari setiap surat itu, ya, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju.
Dalam surat lamaran informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Semua informasi tersebut akan sangat diperlukan oleh suatu perusahaan atau instansi yang dituju sebagai bahan pertimbangan untuk menerima pelamar tersebut. Oleh karena itu, bagi pelamar selalu perhatikanlah informasi dalam surat lamaran tersebut dan persiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Nah, itu jadi sebagai alat komunikasi ya. Komunikasi baik antara pelamar dan penerima, yaitu perusahaan. Kemudian yang kedua, sebagai bahan pertimbangan. Nah, ini kalau sebagai bahan pertimbangan itu, ini sudah dijelaskan di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan penerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Kemudian yang ketiga, ya, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Nah, yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Nah, itulah yaitu fungsi surat lamaran pekerjaannya. Nah, di sini ya kita mempelajari surat lamaran pekerjaan itu ya, awas ya. Jadi harus ya benar-benar dalam menulisnya itu harus rapi ya. Kemudian harus jelas kalimatnya, harus menarik bahasanya, ya. Tidak ada coretan. Biasanya dalam menulis itu menggunakan kertas folio bergaris ya. Silahkan ya. Jadi kalian ketika ingin menulis itu ya dikonsep dulu kalau bisa mah ya. Dikonsep dulu oleh kalian, kalau sudah oke baru disalinnya. Biasanya kalau dulu Bapak ketika ingin menulis surat itu tidak membeli satu lembar kertas folio bergaris ya. Bisa nyampe 10 atau 15 ya. Karena biasanya di awal-awal itu selalu ada kesalahan. Nah, untuk meminimalisir kesalahan itu jadi dikonsep dulu oleh Bapak ya. Konsep ya, setelah rapi oke, baru disalin ya. Dipindahkan ke yang kertas yang lain. Nah, itu mungkin ya penjelasan dari Bapak mengenai surat lamaran pekerjaan. Diakhiri ya. Bila taufiq walhidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.